Hai guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 116. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Percakapan Xiaoyan dengan Sun Er dan tetua klan Gu berlanjut. Xiaoyan merasa bingung dengan status Sun Er, terutama karena adanya hubungan antara klan Gu dan klan Xiao, serta pentingnya giok dewa kuno Tausi yang diinginkan klan Gu. Yao Lao telah memperingatkan Xiaoyan untuk merahasiakan giok tersebut agar tidak terjadi masalah besar, sehingga Xiaoyan berhati-hati. Sun Er mengingatkan Xiaoyan tentang kekuatan Hell of Soul yang lebih besar dari yang terlihat, terutama saat menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya Xiao Zhan. Dia khawatir Xiaoyan bertindak gegabah dan terjebak oleh Hell of Soul yang mengincar giok tersebut. Menyadari bahwa Hell of Soul sudah mengetahui kekuatannya, Xiaoyan menahan diri untuk tidak menyerang. Sun Er menawarkan bantuan dari klan Gu untuk mencari Yao Lao. Akan tetapi, Xiaoyan memutuskan untuk berfokus pada pertemuan pil menara pil untuk mendapatkan 3000 Burning Flame demi meningkatkan kekuatannya. Mereka menghabiskan waktu berdua di kamar Xiaoyan, di mana Xiaoyan meraih tangan Sun Er. Ia merasa malu namun tidak menolak. Sun Er kemudian memberikan gulungan emas berisi teknik segel dewa kepada Xiaoyan, menekankan pentingnya mempelajari di Central Plains. Setelah ragu, Xiaoyan menerimanya karena menyadari perlunya teknik tersebut untuk melindungi diri. Sun Er mengingatkan Xiaoyan untuk merahasiakan giok Tausi Ancient Gods. Mereka berdua membahas giok tersebut yang berkaitan dengan misteri Doudi, dan Sun Er menjelaskan bahwa giok itu adalah kunci untuk membuka rumah Doudi yang tersembunyi. Dia memperingatkan Xiaoyan agar tidak mengungkapkan giok tersebut sebelum memiliki kekuatan yang cukup. Mengingat klan Xiao yang dulunya kuat kini telah menurun. Xiaoyan terkejut mengetahui bahwa klan Xiao pernah berada di puncak kekuatan, sementara Sun Er menjelaskan bahwa leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, sangat dihormati. Perjanjian aliansi antara klan Xiao dan klan Gu dibentuk sebagai bentuk terima kasih atas bantuan leluhur klan Xiao. Ketika Sun Er menyebut namanya, Xiaoyan sangat kagum dan mengagumi warisan leluhurnya. Makam kuno Xiao Xuan ada di alam Gu, namun makam itu dilindungi oleh kekuatan misterius. Bahkan para ahli klan Gu tidak bisa masuk. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan besar bisa mencoba menerobos, tetapi tidak ada yang berani melakukannya karena Xiao Xuan pernah membantu klan Gu, sehingga makam itu tetap tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Sun Er menjelaskan, "Aku yakin hanya anggota klan Xiao yang bisa memasukinya. Jika kamu memiliki kesempatan pergi ke alam Gu, kamu mungkin bisa menemukan sesuatu yang berharga di sana." Ekspresi Xiaoyan berubah serius setelah mendengar hal ini. Dia pun berkata, "Aku harus mengunjungi makam leluhur. Setelah aku cukup kuat, aku akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan memastikan keturunannya melakukan persembahan." Sun Er tersenyum lembut dan berkata, "Leluhur Xiao Xuan pasti akan merasa sangat bahagia mendengar niatmu." Namun, Sun Er mengingatkan Xiaoyan, "Lebih baik jangan memberitahu orang lain bahwa kamu adalah keturunan Xiao Xuan." Meskipun klan Xiao pernah berada di puncak benua, mereka juga memiliki banyak musuh kuat. Beberapa dari musuh-musuh itu masih ada hingga sekarang. Jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin akan membuat masalah. "Apakah faksi-faksi ini lebih kuat dari lembah sungai es?" tanya Xiaoyan penasaran. Faksi-faksi di Central Plains tidak bisa disederhanakan hanya dengan fase 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Central Plains sangatlah luas, dan banyak faksi tersembunyi yang kekuatannya tak terduga. Bahkan, klan Gu tidak termasuk dalam peringkat itu. Tetapi, siapa yang berani meremehkannya? Sun Er menjelaskan, beberapa faksi tersembunyi mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan mereka, dan mereka mungkin memiliki ahli yang tak terlihat. Xiaoyan pun mengusap kepalanya, merasa sedikit kewalahan. Wilayah Central Plains memang penuh dengan bahaya dan kekuatan yang tak terlihat. "Kakak Xiaoyan, aku tidak bisa tinggal lama dalam perjalanan ini. Setelah aku pergi, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Jadi jangan sampai ceroboh." Sun Er berkata sambil mengusap wajah Xiaoyan dengan penuh perhatian. Xiaoyan pun segera memeluk Sun Er dengan erat, lalu bertanya, "Kapan aku bisa pergi ke alam Gu untuk mencarimu?" "Selama kamu merasa cukup percaya diri, kamu bisa datang kapan saja. Tidak peduli apa yang terjadi, ingatlah bahwa Sun Er akan selalu berdiri di sisimu," jawab Sun Er dengan penuh keyakinan. Xiaoyan mengangguk mendengar kata-kata itu. Dengan semangat membara, dia berkata, "Tenanglah, aku tahu tantangan besar yang akan kuhadapi saat menuju alam Gu.
Aku tidak akan ceroboh karena aku ingin mereka melihat bahwa pilihanmu adalah yang terbaik. Sun Er tersenyum senang, tapi hatinya masih khawatir jika Xiaoyan belum cukup kuat. Dia takut Xiaoyan akan direndahkan oleh klanku. Namun, Xiaoyan yakin bahwa suatu hari dia akan mencapai prestasi yang sama seperti leluhurnya, Xiao Xuan. Dan pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bersama Sun Er. Tatapan Xiaoyan semakin dalam saat dia memandangi Sun Er. Tanpa sadar, mereka mulai saling berciuman dengan intensitas yang semakin meningkat. Sun Er terkejut dengan keberanian Xiaoyan, namun pikirannya menjadi kabur oleh emosi. Ketika Xiaoyan semakin dalam, Sun Er mulai berjuang secara refleks, meskipun kekuatannya yang biasanya sangat besar tampak menghilang pada saat itu. Namun, di tengah-tengah momen panas itu, suara batuk tetua klanku terdengar, mengingatkan Sun Er akan sesuatu yang penting. Dengan wajah memerah, Sun Er segera menjauh dan berkata, "Kakak Xiaoyan, garis keturunanku belum sepenuhnya terbangun. Aku tidak bisa melakukan hubungan intim sekarang. Jika kita melakukannya, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, oke?" Setelah Xiaoyan dan Sun Er keluar dari kamar, dua tetuaku yang panik segera bertanya, "Kalian berdua tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, kan?" Dengan wajah memerah, Sun Er segera menjawab dengan tegas, "Omong kosong apa yang kalian berdua pikirkan?" Setelah hampir terjadi bencana besar bagi Sun Er dan klanku, ketegangan perlahan mereda. Xiaoyan kemudian kembali ke kamarnya, memperhatikan 3 gulungan teknik segel dewa yang diberikan Sun Er. Namun ia memutuskan bahwa untuk saat ini prioritas utamanya adalah meningkatkan kekuatan tempurnya terlebih dahulu. Xiaoyan bersiap untuk melanjutkan penyerapan energi dari titik racun iblis yang dia dapatkan dari si Bian. Ia memasuki mode kultivasi dan memulai proses penyerapan energi. Selama beberapa hari, Sun Er, Xiao Yixian, dan yang lainnya menyadari bahwa Xiaoyan sedang dalam tahap penerobosan, jadi mereka tidak mengganggunya. Dalam waktu singkat, kekuatan Xiaoyan meningkat, dan ia berhasil mencapai level Dozong bintang 4 setelah proses penyerapan selesai. Di luar, suasana memanas saat tentara teredam hitam dari klanku dipimpin oleh Komandan Ling Chuan tiba untuk membawa Sun Er kembali ke alamku. Ling Chuan marah mendengar bahwa Xiaoyan yang dianggapnya sampah dari klan Xiao juga ada di kota Ye. Di dalam kota Ye, Sun Er dan Xiao Yixian berbicara akrab. Ketika Sun Er bertanya tentang hubungan Xiao Yixian dengan Xiaoyan, Xiao Yixian hanya menjawab bahwa mereka adalah teman. Sesaat kemudian, mereka segera merasakan kehadiran kekuatan besar yang ternyata berasal dari klanku. Tentara terendam hitam dipimpin oleh Ling Chuan yang menyampaikan perintah untuk mengembalikan Sun Er ke alamku demi keselamatannya. Meskipun ada tetua klanku yang mendampingi Sun Er, Ling Chuan tetap bersikeras untuk mengikuti perintah Dewan Tetua. Sun Er yang sudah memperkirakan kedatangan mereka meminta waktu 2 hari sebelum kembali. Ling Chuan yang memiliki agenda lain menyinggung Xiaoyan yang muncul dengan aura baru. Dengan nada tajam, Xiaoyan mengejek Ling Chuan yang marah mengetahui bahwa Xiaoyan telah mencapai Dozong bintang 4. Xiaoyan mengingat kembali penghinaan yang diterimanya dari Ling Chuan di masa lalu dan menyatakan bahwa jarak kekuatan mereka kini hanya terdapat 1 bintang. Ling Chuan meremehkan Xiaoyan, percaya bahwa pelatihan elit dari klanku membuatnya jauh lebih unggul. Ketegangan antara keduanya memuncak hingga Sun Er memecah situasi dengan tegas. Ling Chuan, meskipun marah, ia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Sun Er yang memiliki posisi penting di klanku. Ling Chuan memperingatkan bahwa mereka diizinkan untuk membunuh siapapun yang menghalangi mereka dalam misi ini. "Sun Er, apakah kamu akan pergi?" tanya Xiaoyan yang kaget. Setelah beberapa saat berpikir, Sun Er mengangguk perlahan. Dia menyadari bahwa saat ini garis keturunannya sedang terbangun, dan anggota klanku pasti khawatir jika dia terlalu lama berada di luar. Jika dia menolak kembali kali ini, orang-orang kuat dari klanku mungkin akan datang sendiri, dan hal-hal yang bisa menjadi lebih rumit, terutama jika mereka bertemu dengan Xiaoyan. Itu adalah sesuatu yang Sun Er ingin hindari. Dia melangkah maju ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan lembut. "Aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama kali ini. Kalau tidak, aku hanya akan membawa masalah kepada kakak Xiaoyan. Setelah kamu menyelesaikan masalahmu, kamu harus datang ke klanku. Sun Er akan menunggumu." Xiaoyan memahami situasinya dan hanya bisa menjawab singkat, "Tunggu aku." Akan tetapi, di sisi lain, perasaan cemburu Ling Chuan semakin terlihat jelas.
Dia membentak, "Lepaskan nona muda!" Tetua klanku yang berada di dekatnya segera memperingatkan Ling Chuan. "Ingat statusmu, Ling Chuan. Hal-hal tentang nona muda bukanlah sesuatu yang bisa kamu teriakan." Ling Chuan dengan cepat menyadari kesalahannya dan merendah. Ling Chuan mengetahui kesalahannya. Sun Er lalu memutuskan untuk pergi. "Ayo pergi, Komandan Ling Chuan." Namun Ling Chuan tetap diam dan enggan bergerak. Dengan penuh ketegasan, Sun Er mengulangi, "Sekarang, segera tinggalkan tempat ini." Tetapi Ling Chuan menolak perintahnya, menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, yang semakin membuat Sun Er marah. "Sepertinya kamu menjadi semakin berani, Ling Chuan," Sun Er berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa Ling Chuan membenci Xiaoyan, dan jika dia tidak menurut, situasi bisa memburuk. Namun, dia juga menyadari bahwa urusan ini adalah urusan klanku, dan yang terbaik adalah tidak melibatkan orang luar. Sun Er memberi perintah kepada Tetua Lin, "Tangkap dia, dan bawa dia kembali." Akan tetapi, sebelum Tetua Lin bisa bertindak, Ling Chuan mengeluarkan token Giok Gu, simbol otoritas besar dalam klan Gu. Tetua Lin terdiam, tak bisa menentang perintah yang diwakili oleh token itu. Ling Chuan berkata, "Bukan karena aku menolak untuk mendengarkan nona muda, tapi aku telah menerima perintah tegas dari para tetua. Jika aku bertemu dengan anggota klan Xiao dalam perjalanan ini, aku harus mengundangnya kembali ke klan Gu untuk pertemuan. Jika dia menolak, aku memiliki hak untuk menggunakan kekerasan dan membawanya secara paksa. Jadi, Xiaoyan, kamu harus ikut denganku dengan patuh." Sun Er terus berusaha agar Ling Chuan meninggalkan tempat itu. Namun, kesombongannya membuat Sun Er semakin kesal. Ling Chuan kemudian melanjutkan dengan penuh kebencian, "Ini semua karena sampah kecil dari klan Xiao ini. Bahkan, jika aku harus menyinggung nona muda, aku akan memastikan bahwa aku memberi sampah ini pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Apakah kamu akan mengikuti aku atau harus aku seret dengan paksa?" Xiaoyan tertawa mendengarkan ancaman tersebut dan menjawab dengan tenang, "Apa menurutmu ini masih seperti dulu?" Dengan marah, Ling Chuan membalas, "Baiklah, sepertinya kamu menolak untuk kembali bersamaku ke klanku. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bahwa di mata klanku, kamu hanyalah seekor semut. Klan Xiaomu bahkan tidak layak berada di dataran tengah." Tiba-tiba, Xiao Yixian muncul di samping Xiaoyan dan memperingatkan Ling Chuan dengan dingin, "Jika kamu melangkah maju, kamu akan mati." Kehadiran Xiao Yixian yang penuh aura kuat membuat Ling Chuan sadar akan kekuatan luar biasa yang dihadapinya. Namun, dia masih mengejek, "Apa kamu akan mengandalkan seorang wanita lagi? Dulu Su Jian dari Akademi Dalam, sekarang wanita lain. Kapan kamu akan berdiri sendiri? Leluhurmu pasti tidak akan bisa beristirahat dengan damai melihatmu begini." Kata-kata tersebut jelas ditunjukkan untuk memancing kemarahan Xiaoyan. Namun Xiaoyan menjawab dengan tenang dan tegas, "Pertama, kekuatan yang bisa diperintahkan oleh seorang adalah miliknya. Mengatakan bahwa aku bergantung pada orang lain hanya menunjukkan kebodohanmu. Jika kamu tidak bergantung pada nama klanku, apa yang kamu andalkan? Kekuatanmu sebagai Dozong bintang 5? Kedua, kamu tidak punya hak untuk menyebut leluhur klan Xiao. Dan ketiga, dalam berurusan denganmu, tidak perlu ada orang lain untuk campur tangan." Xiao Yixian yang awalnya berniat membantu, tersadar setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, bahwa dia berniat menyelesaikan ini sendiri. Sun Er juga ikut mendukung, "Kakak Xiaoyan, tidak perlu menahan diri. Aku akan mengurus semua akibatnya." Dengan penuh percaya diri, Xiaoyan berkata kepada Ling Chuan, "Komandan Ling Chuan, apakah kamu ingin bertarung sendirian atau bersama-sama?" Ling Chuan tersulut amarah, menjawab, "Jangan sombong di depanku. Aku cukup untuk mengalahkanmu sendiri. Hari ini, aku akan melihat apa kualifikasi yang kamu miliki untuk bertingkah sombong seperti ini." Pertarungan pun dimulai dengan cepat dan ganas. Keduanya bertukar serangan penuh dengan kemarahan, menunjukkan kemampuan mereka. Ling Chuan terkejut melihat kekuatan Xiaoyan yang bahkan dengan Skyver Trimesterus Cheng tahap pertama sudah mampu menyamai kekuatannya. Ketika Ling Chuan mencoba menggunakan teknik pamungkas segel Dewa Buka Segel Gunung, Xiaoyan dengan cepat menyerang inti formasi segel tersebut, membatalkan teknik Ling Chuan sebelum bisa terbentuk sepenuhnya. Dengan nada merendahkan, Xiaoyan menghina, "Teknik tombakmu luar biasa. Segelmu terlalu lambat, dan dojimu tipis. Kamu jauh lebih buruk dari yang aku harapkan. Dasar lemah." Puluhan prajurit berseragam hitam, bawahan Ling Chuan, tertegun melihat hasil pertarungan. Mereka tidak pernah menyangka Ling Chuan, komandan mereka, akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan oleh Xiaoyan.
Terlebih lagi, sejak awal pertarungan, Xiaoyan bahkan tidak menggunakan satupun teknik Dou. Itu berarti Xiaoyan hanya mengandalkan kekuatan Douji di dalam tubuhnya, namun mampu menahan semua serangan Dou dari Ling Chuan dan membuatnya tak berdaya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para prajurit. Apakah dia benar-benar sampah dari klan Xiao yang dibicarakan Komandan Ling Chuan? Kekuatan seperti ini, bahkan di antara generasi muda klan Gu, dia bisa masuk 10 besar. Para tetua klan Gu yang mengamati pertarungan juga memberikan pujian. Salah satu dari mereka berkata, pengalaman bertarung bocah ini jauh melampaui Ling Chuan. Douji-nya juga sangat kuat. Dari cara dia bertarung, dia bisa dilihat bahwa fondasi dasarnya sangat kokoh. Sedangkan kekuatan Ling Chuan, meskipun diperoleh melalui pembaptisan altar di Douji-nya tampak sangat lemah jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Sun Er yang berada di samping mereka hanya menghela nafas pelan. Ling Chuan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri kali ini, gumamnya, melihat betapa jauh perbedaan kekuatan mereka. Kata-kata itu semakin menyulut amarah Ling Chuan. Dengan amarah dia berteriak, apakah kamu pikir sampah dari klan Xiao sepertimu memiliki kualifikasi untuk menilai seseorang komandan? Dalam kemarahan dan frustasinya, Ling Chuan memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia yang berbahaya. Tetua klan Gu yang melihat ini terkejut, mengaktifkan keterampilan darah. Orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Teknik rahasia itu merusak tubuhnya sendiri. Tetua itu terlihat khawatir, namun Sun Er tetap tenang. Tidak perlu khawatir, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri lebih dalam. Teknik rahasia yang digunakan Ling Chuan memang menghasilkan kekuatan yang menakutkan, tapi Xiaoyan tetap tenang, seolah-olah itu tidak berarti apa-apa. Dengan nada dingin, Xiaoyan berujar, terlepas dari betapa kuatnya teknik rahasiamu, jika kamu tidak memiliki fondasi yang kuat, itu semua sia-sia. Sampai saat ini, kamu bahkan belum mencapai setengah dari harapanku. Ling Chuan dipenuhi amarah melancarkan serangan dengan kekuatan penuhnya. Namun meski dia terus berusaha keras, pertarungan semakin memperjelas ketidakseimbangannya. Xiaoyan dengan mudah memimpin dan menunjukkan dominasinya di setiap pertukaran serangan. Pada akhirnya, Ling Chuan benar-benar dikalahkan dengan sangat hina. Xiaoyan berdiri di atas tubuhnya dan berkata, Komandan Ling Chuan, apakah sekarang sampah dari klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasimu? Ling Chuan terbaring tak berdaya di tanah, sementara Xiaoyan dengan tegas membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan komandan klan Gu tanpa menggunakan satupun teknik Dou, hanya dengan kekuatan Douji yang solid. Kekalahan Ling Chuan sangat mempermalukan, dan perasaan cemburu serta amarahnya tidak bisa lagi ditutupi. Nah, baiklah, untuk spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 116, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.